Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Di pagi hari ini kami datang kembali menghadap-Mu dan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami jadikan pedoman hidup kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 36. Saya akan membacakannya untuk kita. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah bermurah hatilah agar kamu memperoleh kemurahan juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arti murah hati secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti murah hati adalah suka mudah memberi. Arti lainnya adalah tidak pelit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sifat murah hati adalah salah satu sifat atau karakter yang harus ada dalam diri orang percaya. Mengapa? Karena Kristus telah meninggalkan teladan hidup bagi kita ketika Dia berkorban dan mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikianlah Tuhan Yesus telah menunjukkan kemurahan hatinya yang terbesar bagi kita, sehingga kita telah lolos dari hukuman dosa. Jadi pada dasarnya kita hidup karena kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengikuti jejaknya. Murah hati adalah salah satu aspek dari kasih Allah yang sempurna kepada kita. Ini adalah salah satu sifat Allah yang harus kita tiru. Dan sebagai anak Tuhan adalah mutlak bagi kita mewarisi sifat atau karakter dari Bapanya. Tetapi mungkinkah kita bisa memiliki sifat Tuhan untuk bermurah hati? Tuhan adalah sempurna, sementara kita adalah manusia tidak sempurna yang hidup dalam tubuh yang telah jatuh dalam dosa. Ya, kita tidak bisa bermurah hati dengan kekuatan kita sendiri. Namun jika kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita dan memampukan kita untuk mau bermurah hati. Bermurah hati kepada sesama kita. Lihatlah bagaimana Yusuf menunjukkan kemurahan hatinya kepada saudaranya, walaupun saudara-saudaranya telah melakukan kejahatan padanya. Karena Yusuf hidup di dalam Tuhan, ia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Sebaliknya, ia bermurah hati dan menolong mereka dan seluruh keluarganya sewaktu kelaparan melanda daerah mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama seperti penghakiman menghasilkan penghakiman, maka kemurahan hati menghasilkan kemurahan hati. Ketika orang percaya bermurah hati, maka akan diterimanya kemurahan. Mari kita simak firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Selanjutnya di dalam Roma pasal 9 ayat 15 dikatakan, "Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati adalah salah satu dari buah roh yang harus dihasilkan dalam kehidupan orang percaya. Jadi bagi orang percaya yang melakukan kemurahan, mereka sedang tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus yang mengerjakan kemurahan di dalam hatinya untuk berbuat kemurahan kepada orang lain. Dan sangat berbahagialah orang yang melakukannya. Mari saudara, kalau hari ini adalah waktunya saudara untuk melakukan kemurahan hati kepada sesama, lakukanlah itu. Ada banyak orang di sekitar saudara yang membutuhkan kemurahan hati saudara. Di hari lain saudara akan membutuhkan kemurahan hati dari sesama. Bermurah hatilah agar saudara memperoleh kemurahan juga. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami sebagai orang yang percaya padamu, hendaknya kami bermurah hati kepada semua orang, dan juga merupakan salah satu buah Roh Kudus yang Engkau kerjakan di dalam hati kami untuk menyatakan kemurahan-Mu bagi kami dalam diri orang lain melalui tindakan kami. Mampukan kami melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.